Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Khattab rahimahullah, babun nakirati, bab tentang isim nakirah wal ma'rifati. Demikian pula isim ma'rifah. Al-ismu darban, yang namanya isim itu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya, yang pertama adalah an-nakiratu wa hiyal aslu. Isim nakirah dan itu asal. Asalnya isim itu nakirah. Ya, kecuali ada hal-hal yang menjadi tanda ma'rifah, barulah dia ma'rifah. Wa hiya kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dan yang namanya isim nakirah adalah semua isim yang syai'in, ya, dari kata sya'a. Sya' artinya umum. Semua kata yang umum fi jinsihi, pada jenisnya. Ya, misalnya kita bilang pulpen. Kalau pulpen ini digunakan sebagai kata yang umum mencakup semua pulpen, itulah isim nakirah. La yakhtassu bihi wahidun, ya, tidak ada kekhususan salah satu dengan kata tersebut, duna akhar, dibandingkan yang lain. Ya, seperti pulpen di sini kan umum, ya, semua pulpen. Mau itu pulpennya saya atau pulpennya antum atau pulpennya siapa saja, tidak dikhususkan. Karajulin, seperti laki-laki. Wa farasin wa kitabin. Taib. Wa takribuha ilal fahmi anni qala. Adapun untuk mendekatkan kepada pemahaman, bisa dikatakan bahwasanya nakirah kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi. Nakirah adalah semua isim yang bisa dimasuki alif lam. Semua isim yang bisa beral. Karajulin wa ra'atin wa thawbin. Atau kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi. Semua isim yang berada pada tempat di mana yasluhu, ya, bisa masuk alif lam padanya, seperti ru. Bisa ndak itu alif lam dikasihkan kepada zu? Hah? Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi zu maknanya sahib. Artinya ini, zu artinya sahib. Sahib bisa ndak pakai alif lam? Bisa. Bisa, ya. Maka di sini dia nakirah karena zu itu pada kedudukannya sahib. Waqa'a mawqi'a, terletak di tempat isim yang bisa beral, ya. Misalnya begini, ya. Muhammadun dzu ilmin. Muhammad memiliki ilmu. Dengan ucapan Muhammadun sahibu ilmin.
Sekarang dzu itu pada posisinya siapa? Zohib. Sohib. Iya, pada posisinya sahib. Yang namanya sahib bisa enggak beral? Bisa. Bisa. Ya. Maka itu nakirah juga namanya. Kalau ada kata yang bisa beral, ya. Kata ini, kata dzu tidak bisa beral, tapi dia pada kedudukan, pada tempat kata yang bisa beral, maka dia menjadi nakirah. Hanya saja ini bahasa terlalu rancu. Ya. Kenapa bisa? Karena nanti ketika disebutkan bentuk-bentuk yang lain, atau misalnya dzu bersandar ya ke isim yang ma'rifah, itu kan dzu jadi ma'rifah. Iya. Jadi ma'rifah itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Ya, kalau untuk dasar mau dibilang seperti ini juga hasilnya membingungkan. Jadi paling cocoknya nakirah itu ya kalau tidak ada tanda-tanda isim ma'rifah yang harus dipahami. Berikutnya ad-darbu tsani, bagian yang kedua, jenis yang kedua, al-ma'rifatu adalah isim ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa', ada 6 jenis. Yang pertama, al-mutmar, dhamir, wa huwa a'rafuha, dan dia adalah yang paling ma'rifah. Ya, tapi dibahas oleh para ulama ini dari sisi dari sisi bahasa saja. Kalau dibilang dari sisi ma'rifah betul, yang paling ma'rifah adalah Allah. Lafaz Allah. Itu yang paling ma'rifah. Baru yang kedua, al-mutmar. Baru yang kedua, al-mutmar. Kemudian yang ketiga, al-alam. Nama. Yang kedua di sini ya. Summa ismul isyarah, kemudian isim isyarah. Summa al-mausul, kemudian isim mausul. Summa al-mu'arraf bil ada. Kemudian yang ma'rifah dengan menggunakan alat. Apa yang menggunakan alat? Ya, alif lam. Yang bekal. Wasadisu, dan yang keenam, ma'udhifa ila wahidin minha, kata yang disandarkan kepada salah satunya, wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaihi, dan urutannya seperti urutan tadi, dhamir, nama, isim isyarah, isim mausul, dan isim ma'rifah. Jadi kalau diurutkan lagi setelahnya, kan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Kemudian yang keenam, ya, yang bersandar ke dhamir. 1. Kemudian yang ketujuh yang bersandar ke nama. 2. Itu urutannya. Illa, kecuali al-ismal mudhafa ila dhamir, itu harusnya tadi ya. Kecuali isim yang bersandar ke dhamir, sungguh dia fi rutbatil alam, pada posisi ya, urutan alam, nama. Wa yustastami ma dzukir ismullah, dan diperkecilkan dari apa yang kita sebutkan adalah nama Allah. Fa innahu alamun, karena dia nama. Allah itu kan nama. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma', dan dia ma'rifah yang paling tinggi berdasarkan ijma'. Jadi kalau kita mau urut isim paling ma'rifah, yang pertama kita bilang adalah ya, yang pertama
al-alam, nama itu. Maksudnya lafaz Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ad-dhamir. Dhamir. Kemudian yang ketiga adalah alam, nama. Dan mudhaf ke dhamir. Ya, jadi satu posisi dia. Kemudian setelah itu, yang ma'rifah berikutnya adalah isim isyarah. Ismul isyarah. Kemudian yang kelima, ismul mausul. Kemudian yang keenam, al-mu'arraf bi'al. Dengan alif lam. Ya. Kalau kita urutkan lagi, yang ketujuh, ya, apa yang ketujuh? Adalah mudhaf ke al-alam. Baru yang kedelapan, mudhaf ke ismul isyarah. Kemudian yang kesembilan, mudhaf ke ismul mausul. Kemudian yang ke-10 adalah al-mudhaf, ya, mudhaf ke al. Paham ya? Ini urutannya. 10 isim ma'rifah yang disebutkan di sini. Baik. Selain 10 ini, maka dia nakirah. Itu untuk kita tahu. Jadi kita tahu ini, ya bahwasanya 10 ini ma'rifah. Selain 10 ini adalah isim nakirah. Tapi berikutnya al-mudmar wa dhamir. Sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan? Aman, Ustaz. Ya, baik. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.